Assalamualaikum saudaraku muslim dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya, dalam channel Pesan dari Langit. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Tema video kali ini adalah bukti-bukti dalam Alkitab yang menyatakan sekaligus menegaskan bahwa Yesus hanyalah utusan atau seorang nabi. Satu, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yakub memperanak Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Sebenarnya silsilah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya Maryam karena kelahiran beliau tidak melalui hubungan biologis. Yesus atau Nabi Isa lahir dari kalamullah, maka lebih pantas disebut Yesus, Isa bin Maryam, bukannya Isa, Yesus bin Yusuf. Karena ia dilahirkan oleh manusia, maka Yesus adalah 100% manusia dan bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan atau Allah mustahil bersilsilah, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Setiap yang bersilsilah, pasti dia bukan Tuhan. Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan? 2. Kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Ayat tersebut merupakan nubuat Allah buat Maryam bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, sebagai penyelamat umat yaitu Bani Israel. Setiap yang dilahirkan, pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus menjadi penyelamat umatnya, Bani Israel, berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan, manusia biasa dan bukan Tuhan. Dan ini bukti dalam Al-Quran. Al-Quran juga menginformasikan kelahiran Yesus sebagai berikut. Jibril berkata, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Surah Maryam ayat 19. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. 3. Yesus pemimpin umat Israel. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Yesus dinubuatkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya Israel. Setiap yang dinubuatkan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus dinubuatkan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dijadikan penggembala bagi umat Israel, pasti bukan Tuhan. Yesus dijadikan penggembala bagi Israel, berarti Yesus bukan Tuhan. 4. Yesus berpuasa dan merasa lapar. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4 ayat 2. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu Tuhan harus berpuasa dan merasa lapar. Yang berpuasa dan merasa lapar adalah sifat manusia. Setiap yang berpuasa dan lapar, pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa dan merasakan lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. 5. Yesus melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Yesus mengatakan bahwa, yang masuk surga adalah orang yang melakukan menurut kehendak Bapa atau Allah, bukan hanya berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, niscaya dia akan mengatakan bahwa, yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu mereka yang melakukan menurut kehendak-Ku. Setiap yang menyuruh melakukan kehendak Tuhannya, pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruhnya melakukan menurut kehendak Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. 6. Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40.
Ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan yang mengutusnya, atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang telah mengutusnya yaitu Tuhan, atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutusnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan. Setiap yang diutus oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. 7. Yesus mengaku dia seorang nabi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Matius 10 ayat 41. Yesus mengaku dia hanya seorang yang benar dan seorang nabi, bukan Tuhan. Setiap yang mengaku seorang nabi, pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia hanyalah seorang nabi, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayat tersebut bermakna, siapa yang menganggap Yesus sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi, dan siapa yang menerima Yesus sebagai orang benar, maka dia akan menerima upah orang benar. Keempat Injil, yaitu Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33, dan Yohanes 4 ayat 44, semuanya mencatat pengakuan Yesus bahwa dia hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang nabi, sebagaimana ayat Al-Quran di bawah ini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Catatan, sekaligus bantahan buat umat terjemahan yang selalu menuduh mengapa Nabi masih minta didoakan, kok, ada Nabi masing minta diselamatkan, dan di bawah ini akan saya kasih penjelasannya. Umat Islam yang menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan seorang benar, berarti mereka akan menerima upah sebagai seorang Nabi dan seorang benar. Semua umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan mendoakannya agar beliau selamat di akhirat, tapi yang bersalawat itulah yang akan menerima berupa pahala sebagai orang yang benar dan berakhlak, dan perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah, bukan perintah Muhammad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ini. Solawat Allah kepada Nabi berarti curahan rahmatnya. Solawat malaikat kepada Nabi berarti permohonan rahmat Allah kepadanya. Allah menyuruh orang-orang mukmin bersalawat kepada Nabi adalah sebagai perwujudan rasa kecintaan dan cara yang paling baik untuk memelihara hubungan dengan Nabi Muhammad, sedangkan untuk memelihara hubungan dengan sesama muslim dilakukan dengan saling menyampaikan salam. 8. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Matius 11 ayat 25. Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia juga mengucapkan syukur kepada Allah, yaitu Tuhan langit dan bumi. Setiap yang bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pasti bukan Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi? Al-Quran dengan gamblang menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi bukan Yesus, Isa alaihissalam, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di bawah ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala الظلمات والنور
كفروا بربهم يعدلون 9. Yesus berdoa di atas bukit, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Matius 14 ayat 23. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu berdoa lagi kepada Tuhan. Jika masih ada Tuhan lain yang dia sembah, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan yang mana lagi yang disembah oleh Yesus, jika ia sendiri adalah Tuhan? Setiap yang berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 10. Yesus merasa lapar dan mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Matius 21 ayat 18-19. Sangat manusiawi sekali jika Yesus merasa lapar, sebab namanya manusia pasti merasakan lapar. Ini membuktikan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Sangat tidak masuk akal jika Tuhan merasa lapar. Yang lebih tidak rasional yaitu bagaimana mungkin hanya karena Yesus tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari pohon ara tersebut yaitu buahnya, lalu pohon ara tersebut dikutuknya. Tentu menjadi pertanyaan, apakah kesalahan dari pohon ara tersebut? Jika Yesus itu Tuhan, sebenarnya tanpa mendekat pun mestinya dia tahu, bahwa pohon ara tersebut tidak ada buahnya. Dan jika Yesus itu Tuhan, mestinya dia maha tahu dan pasti dia akan tahu musim berbuah. Dan walaupun bukan musim berbuah, jika Yesus itu adalah Tuhan, tentu dia bisa memerintahkan kepada pohon ara tersebut untuk mengeluarkan buahnya. Jika pohon ara tersebut bisa mengeluarkan buahnya, justru akan menambah keyakinan pada muridnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi hal itu tidak dilakukan Yesus, sebab memang dia bukan Tuhan, jadi dia tidak berkuasa memerintahkan pohon ara itu untuk mengeluarkan buahnya. Setiap yang merasa lapar, pasti dia bukan Tuhan. Yesus merasa lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa memerintahkan pohon mengeluarkan buahnya, pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa memerintahkan pohon untuk mengeluarkan buahnya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak tahu musim buah, pasti dia bukan Tuhan. Yesus tidak tahu musim buah, berarti Yesus bukan Tuhan.